Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لم نفهم لا إله إلا أنت علام الغيوب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. Marhaban bikunna. Alhamdulillah kita ketemu lagi hari ini, hari Sabtu. Kita teruskan pelajaran kita muamalah, dasar-dasar fikih muamalah. Ini dasarnya, kita pahami kaidah-kaidah penting ya. Dan ana paparkan lagi bahwa muamalah itu tidak terbatas ya. Muamalah itu tidak terbatas. Pasti setiap tahun, setiap keadaan pasti berbeda hukumnya. Jadi mungkin saja kalau hanya dilihat dari namanya, mungkin saja sekarang itu halal, tapi bisa jadi tahun depan bisa haram, tergantung sistemnya itu ya, tergantung sistemnya itu muamalah. Karena muamalah itu tidak ada batasannya, maksudnya cara melakukannya itu enggak ada batasan, tidak ada batasan harus begini saja, tidak. Setiap waktu itu berubah caranya. Seperti misalkan zaman dulu mungkin enggak ada pembelian secara online. Nah, sekarang gampang, tinggal di rumah kita tinggal menggunakan elektronik bisa membeli dengan cara online. Atau mungkin bisa nanti setelah beberapa tahun ke depan itu bisa jadi uang kertas itu nggak ada lagi. Ya, uang kertas itu nggak ada lagi, uang logam itu nggak ada lagi. Yang namanya bentuk fisiknya itu sudah tidak ada lagi. Mungkin jadi hanya nomor saja yang ada. Hanya nomor saja yang ada. Seperti sekarang sudah mulai emas kita nggak melihat bentuknya sekarang. Siapa yang mau nabung emas sudah ada, tinggal kita bayar uangnya melalui aplikasi, kemudian emasnya kita terima dalam bentuk nomor, bukan emas ya, dalam bentuk nomor angka, misalnya 0, sekian gram atau misalnya berapa gram gitu ya, tergantung membayarnya. Itu jadi setiap tahun mungkin ya, atau setiap keadaan berbeda bentuk gitu. Dan kita pahami dasar-dasarnya. Taib, kita kembali lagi kemarin sampai sini ya kalau nggak salah. Bener nggak ya? Syarat takliki ya, ini sampai sini nggak? Atau sudah selesai ini? Coba kita baca dulu ya. Nah, sekarang masuk ke halaman berapa? Halaman 16. Kalau bisa sambil dibuka PDF-nya ya. Karena ini PDF ini hadis-hadisnya intinya yang berkaitan dengan bahasa Arab itu jadi disensor, nggak bisa ya. Ini terjemahan atau dirubah dari PDF ke PowerPoint. Baik. Afwan Ustaz, udah di-share di grup ya? Udah di-share di grup. Pertama kali yang di-share kalau nggak salah. Ada nggak yang ada silahkan di-share lagi, nggak masalah. Baik, kita lihat ini. Ini sekarang pembahasan persyaratan yang tidak dibenarkan, terbagi menjadi dua. Persyaratan yang tidak dibenarkan. Ini persyaratan apa nih? Masuk ke persyaratan apa? Persyaratan akad fi akad. Sesuai dengan tuntunan akad ini. Sebelumnya pembahasan tentang apa nih? Jenis-jenis persyaratan dalam bai. Oh ini ya. Jenis-jenis persyaratan dalam bai, dalam jual beli. Sekarang masuk ke persyaratan yang tidak dibenarkan. Ya, artinya persyaratan yang dilarang. Salah.
Jadi orang penjual dan pembeli memberikan syarat, dan syarat ini syarat yang tidak disetujui oleh agama, gitu ya. Artinya dilarang oleh syariat. Yang pertama, persyaratan yang dilarang oleh agama diantaranya persyaratan menggabung akad qarad dengan bai. Ini yang sering kita. Ini yang tidak boleh menggabungkan dua akad itu. Misalnya, Pak Ahmad meminjamkan uang kepada Pak Khalid sebanyak 50 juta. Dan akan dikembalikan dalam jumlah yang sama, artinya 50 juta juga, dengan syarat, perhatikan, Pak Khalid menjual mobilnya kepada Pak Ahmad dengan harga 30 juta. 30 juta rupiah. Dia Pak Ahmad nih meminjamkan uangnya kepada Pak Khalid 50 juta. Dengan syaratnya nanti dikembalikannya seharga 50 juta juga sama ya. Kembalikannya sama, ini nggak ada masalah di sini. Jadi ngutang 50 juta, dikembalikan 50 juta, itu nggak ada masalah. Itu dain hutang, betul, ya, sahih. Gitu ya. Tapi ini yang bermasalah itu dengan syarat. Nah, syarat yang kedua, Pak Khalid harus menjual mobilnya kepada Pak Ahmad seharga 30 juta. Jadi yang pertama tadi akad qarad, pinjam meminjam, yang kedua akad jual beli. Ini yang tidak dibenarkan, yaitu ada dua akad dalam satu transaksi. Nah, ini persyaratan ini hukumnya haram karena merupakan media menuju riba. Karena harga mobil Pak Khalid mungkin lebih mahal daripada itu ya. Mobilnya hanya 30 juta. Itu. Ini yang pertama. Ada tambahannya di sini. Nah, tawaran Pak Ahmad akan tetapi dia merasa sungkan menaikkan harga mobil mengingat pinjaman yang akan diterimanya. Jadi dia menjual mobilnya itu seharga 30 juta, mungkin saja mobilnya naik harganya, maksudnya lebih mahal gitu ya. Secara fisiknya kalau dijual ke orang misalkannya umumnya itu lebih dari 30 juta. Tapi Pak Khalid di sini nggak mau menaikkan harga. Kenapa? Karena terikat dari hutang tadi. Karena dia menghutang. Ya, menghutang sejumlah 50 juta. Jadi dia nggak mau naikkan. Sungkan gitu ya, sungkan. Nah ini nggak dibenarkan ya. Ini nggak dibenarkan. Ini ada hadisnya. Hadis riwayat Abu Daud. Halaman berapa ini? Ini hadisnya apa nih? Halaman 17. Nah ini. Hadisnya itu la yahillu salafun wa bai'un. Jadi tidak halal salaf hutang wa bai'un dengan baik. Jadi tidak dihalalkan menggabungkan akad pinjaman hutang ya, dengan akad bai' jual beli. Ini yang sering dibahas ini kalau salah. Yang kedua, persyaratan yang bertentangan dengan tujuan akad. Itu disyaratkan tapi bertentangan dengan tujuan akad. Contohnya, seseorang menjual mobilnya dengan syarat kepemilikannya tidak berpindah kepada pembeli. Ingat ya, syarat jual beli itu adalah salah satunya berpindahnya hak milik, gitu kan ya? Hak milik. Tapi di sini seseorang menjual mobilnya dengan syarat kepemilikannya tidak berpindah kepada pembeli. Persyaratan ini bertentangan dengan tujuan akad. Karena tujuan akad bai adalah perpindahan kepemilikan barang dari penjual kepada pembeli. Dan dengan adanya persyaratan ini, maka akad bai menjadi semu, haram. Nggak boleh. Gitu ya. Jadi, kalau kita jual beli, itu tujuannya adalah untuk memindahkan kepemilikan daripada penjual kepada pembeli. Nah, di sini dia mensyaratkan saya jual mobil ini, tapi kepemilikan masih tetap punya saya. Nah, itu nggak bisa ya. Tidak bisa. Ini berarti menentang atau bertentangan dengan tujuan akad jual beli. Jadi, inilah bentuk-bentuk persyaratan yang tidak dibenarkan dan tidak wajib dipenuhi. Ya. Nabi bersabda, sini ada sabdanya, kullu syartin laisa fi kitabillahi fa huwa batilun wa in kana mi'atu syart. Setiap persyaratan yang bertentangan dengan agama Allah, artinya dengan syariat Allah, itu tidak sah.
walaupun persyaratannya banyak, berjumlah 100 persyaratan misalkan ya, itu nggak sah. Nggak sah. Kenapa? Karena bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan tujuan jual belinya. Ini sampai sini, ini pembahasan yang sebelumnya ya. Sekarang kita teruskan ke pembahasan selanjutnya, yaitu waktu bay', ya, waktu jual beli. Kapan ya waktunya? Bay', jual beli itu tidak terikat dengan waktu tertentu. Jadi dibolehkan melakukan bay' kapan saja, selama tidak menyebabkan tertinggalnya suatu kewajiban. Maksudnya di waktu-waktu yang halal silahkan jual beli, kecuali ada dalil yang mengharamkan jual beli. Contohnya misalkan ketika sudah mulai Jumatan, gitu ya, sudah mulai Jumatan itu nggak boleh jual beli lagi, harus harus melakukan atau harus melaksanakan Jumatan. Kita lihat, dengan demikian tidak dibolehkan orang yang wajib sholat Jumat. Nah, perhatikan ya, yang wajib sholat Jumat berarti khusus untuk ikhwan mumayyiz. Yang wajib sholat Jumat azan melakukan akad setelah dikumandangkan, karena saat itu dia diperintahkan untuk bersegera menuju masjid, ya, melakukan rangkaian sholat Jumat. Ini kayak orang-orang yang beriman dilarang nih di waktu sholat Jumat, itu dilarang ya untuk orang yang wajib sholat Jumat. Artinya berarti ikhwan mumayyiz. Selain itu silahkan. Dalilnya di Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9, "Hai orang-orang yang beriman, apabila disuruh untuk menunaikan salat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." Dan termasuk dalam hal ini juga menghadiri salat berjamaah. Maka dilarang seorang berjual beli bila salat jamaah telah dimulai. Ya. Ketika sudah dikumandangkan adzan, berarti jual belinya udah putuskan dulu saja. Nanti teruskan lagi setelah salat itu. Ini waktu bayinya. Tempat bayi, tempatnya di mana? Nah, bayi tidak disyaratkan dilakukan pada tempat tertentu. Jadi tempatnya maksudnya boleh di mana saja. Boleh dilakukan di mana saja, kecuali di masjid. Nah ini ya, yang tidak boleh itu di masjid. Di masjid nggak boleh jual beli. Berdasarkan sabda Nabi, An Abdullah ibni Umar ibn al-As radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha 'anil syira'i wal bai'i fil masjid. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As bahwa Nabi melarang berjual beli di dalam masjid. Ya. Di dalam masjid itu bukan tempatnya jual beli, ya. Jadi dilarang. Dan kata masjidnya, silakan nanti dilihat ya, banyak maknanya untuk masjid. Di antara hikmah pelanggaran ini agar masjid terjaga dari kegaduhan yang melalaikan seperti yang terjadi di pasar. Termasuk dalam larangan ini juga melakukan transaksi jual beli saham dengan menggunakan PDA atau telepon genggam saat berada di dalam masjid. Nah, ketika masjid berarti tidak boleh jual beli walaupun dia menggunakan alat elektronik. Ya, misalkan beli online sekarang atau apa, dilarang. Kemudian baik yang diharamkan atau jual beli yang diharamkan, di antara keagungan Islam dan keindahannya bahwa muamalat yang diharamkan tidaklah terlalu banyak. Nah, jadi yang diharamkan dalam jual beli itu sudah ditentukan dalilnya, hadisnya. Berbeda dengan muamalat yang dibolehkan jumlahnya, tidak terbatas. Nah, ini bedanya ibadah dengan muamalah. Kalau ibadah yang kita kerjakan itu harus ada dalilnya. Kalau muamalah yang kita kerjakan itu jangan sampai bertentangan dengan dalil. Itu maksudnya. Jadi yang ada dalilnya itu yang dilarang saja. Itu muamalat. Makanya berbeda-beda sistemnya. Karena luas. Jadi muamalat itu yang ada dalilnya yang dilarang. Yang tidak dilarang itu nggak ada dalilnya. Makanya luas. Kalau ibadah yang kita kerjakan itu harus ada dalilnya. Tanpa dalil tidak boleh kita kerjakan dalam ibadah. Misalkan dalam ibadah misalkan disuruh sholat subuh itu 2 rakaat. Kita tambah misalkan ya, karena masih kuat 3 rakaat.
Itu berarti dilarang. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan dalil. Tapi kalau muamalah, selama tidak ada dalil yang melarang, silakan. Mau bagaimanapun sistemnya, silakan. Itu. Nah, karena memang hukum asal muamalat adalah mubah. Jadi boleh silakan ya, selama tidak ada dalil yang melarangnya. Baik. Kalau kita perhatikan, muamalat yang diharamkan akan kita dapati bahwa jumlahnya tidak terlalu banyak. Yang diharamkan itu tidak terlalu banyak. Kemudian, setiap muamalat yang diharamkan, Allah berikan gantinya. Setiap yang diharamkan, itu pasti ada gantinya. Ganti dengan cara yang lain gitu maksudnya. Misalnya, Allah mengharamkan riba. Allah mengharamkan riba. Ya, riba yang pertama kali yaitu riba dain. Riba orang jahiliyah. Menghutang 1 juta, dibayar 1.200.000 misalkan. Itu riba jahiliyah namanya. Sebagai gantinya dihalalkan jual beli tidak tunai. Kredit. Atau menghutang semuanya ya. Ini diperbolehkan. Kemudian Allah mengharamkan judi. Sebagai gantinya dihalalkan perlombaan, dan lain-lain sesuai dengan syariat ya. Ingat perlombaannya sesuai dengan syariat. Ini ada catatan khusus. Di perlombaan nanti sesuai dengan syariat. Judi nggak boleh. Ya. Judi kan sama juga perlombaan dia. Cuman ada perlombaan yang dibolehkan. Sini banyak pendapat ya. Kemudian yang ketiga, muamalat yang diharamkan umumnya mengandung kezaliman. Maka hikmah pengharamannya menjaga tatanan hidup bermasyarakat dari efek kezaliman. Kemudian kita teruskan. Nah, faktor-faktor penyebab sebuah muamalat itu diharamkan. Ini faktor-faktornya ada 3. Yang pertama, zalim. Yang kedua, gharar. Yang ketiga, riba. Ini yang anak fokuskan ke sini ya. Mungkin lebih fokus lagi ke riba. Ini yang sering kita temui di hari-hari ini. Yang pertama, faktor kezaliman, al-dolim. Yang kedua, gharar, tipuan. Yang ketiga, riba. Faktor yang pertama, zalim. Yang pertama, zalim. Manakala sebuah muamalat mengandung kezaliman terhadap salah satu pihak atau pihak manapun, niscaya diharamkan berdasarkan firman Allah. Di seberang surat An-Nisa di sini nggak disebutkan ayatnya ya, ayatnya nggak disebutkan, hanya disebutkan artinya saja. Nanti lihat silahkan ya di Al-Quran langsung. Artinya, hei orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan, jual beli, yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Ya. Dia harus suka sama suka, artinya ridho. Kezaliman menafikan suka sama suka. Jadi yang zalim itu bisa jadi dia terpaksa, nggak ridho artinya. Dan termasuk juga memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Kenapa? Karena orang yang penjual atau pembelinya nggak ridho salah satunya, gitu ya. Maka dia termasuk orang yang memakan harta itu dengan cara batil. Yang pertama, di antara bentuk-bentuk jual beli yang diharamkan ya, karena zalim. Karena zalim. Yang pertama itu al-gish. Gish. Ya. Gish itu artinya curang. Yaitu dengan cara menyembunyikan cacat barang. Perhatikan ini. Gish itu menyembunyikan cacat barang atau dengan cara menampilkan barang yang bagus dan menyelipkan di selaknya barang yang jelek. Nah, baik ini diharamkan berdasarkan sabda Nabi, man ghasya falaysa minni. Sesungguhnya orang yang menipu tidak termasuk golonganku. Ini yang pertama berarti gis. Artinya gis apa? Dia memperlihatkan yang bagus, tapi sebenarnya atau di dalamnya mungkin ada yang jelek. Gitu ya. Ini tidak boleh termasuk ke gis. Dan ini salah satu termasuk ke dalam unsur dhalim. Yang kedua najas. Ya. Najas. Definisinya artinya secara bahasa artinya membangkitkan. Maksudnya membangkitkan supaya orang beli, gitu ya. Supaya orang tertarik kayak gitu.
membangkitkan rasa mau atau rasa ingin membelinya bangkit gitu ya. Oh, ini bagus nih, bagus ini, bagus ini. Secara istilah memiliki beberapa bentuk. Ini secara istilah yaitu seseorang menaikkan harga pada saat lelang misalkan ya, ini contohnya pada saat lelang sedangkan dia tidak berniat untuk membeli. Baik ada kesepakatan sebelumnya antara dia dan pemilik barang atau perantara maupun tidak. Contohnya misalkan begini. Ketika dalam lelang ya. Ketika dalam lelang biasanya kan kalau lelang itu ada yang menawar-nawar harga ya, dan menawar harganya biasanya naik gitu. Nah, ini misalkan ada calon pembeli. Ketika lelang, saya buka misalkan lelang dibukanya harganya misalkan 10 juta. Kemudian ada yang nawar 11 juta. Kemudian satu lagi ada yang nawar 12 juta misalkan. Tapi dia nggak bermaksud untuk beli, tidak. Hanya bermaksud supaya si pembeli yang awal itu menaikkan harganya lagi. Gitu ya. Supaya menaikkan harganya lagi. Kemudian misalkan naikkan harga lagi. Saya 13 juta. Kemudian ini yang orang ini, misalkan orang ini dia naikkan lagi 13 juta setengah misalkan ya. Ini tidak boleh ya. Kenapa? Karena dia tujuannya itu bukan mau beli harga lelangan itu, bukan ya. Tapi tujuannya supaya harganya naik. Itu maksudnya. Karena ini banyak terjadi. Ini tidak boleh. Yang kedua, penjual menjelaskan kriteria barang yang tidak sesungguhnya. Ini termasuk juga najas ya. Artinya apa tadi? Ketika misalkan barangnya di atas bagus, tapi di dalamnya kurang baik. Artinya yang jelek-jelek itu ditimbun supaya tidak kelihatan, yang diperlihatkan yang bagusnya. Atau ketika misalkan menjual sesuatu barang, disebutkan kriterianya, oh ini seperti ini, seperti ini, seperti ini. Sedangkan yang aibnya atau kekurangannya itu ditutup-tutupi. Tidak boleh. Yang ketiga, penjual berkata, harga pokok barang ini sekian, padahal dia berdusta misalkan. Ya, ini tidak boleh. Misalkan, harga barangnya saya beli misalkan 10 juta. Saya jual misalkan kepada Anda nggak apa-apa ya 80 juta misalkan. Sedangkan 10 juta itu sebenarnya bohong misalkan. Itu tidak boleh. Nah ini bagi para pedagang nih ya. Hati-hati bagi para pedagang. Ketika menyebutkan harga pokok, katakan yang sebenarnya. Kalau mau, katakan yang sebenarnya. Kalau tidak usah dikatakan yang sebenarnya harga belinya. Udah cukup, langsung aja. Ini harganya saya jual segini. Nah, kalau misalkan, biasanya kan para pedagang tuh begini, ketika di pasaran itu, ketika ada yang menawar ya, misalkan nih, harganya terpampang 10.000. Kemudian ada yang nawar 7.000 aja dah. Kemudian, pedagangnya berkata lagi, 7.000 saya nggak dapat, saya belinya juga 9.000 misalnya ya. Padahal belinya misalkan 8.000, itu nggak boleh ya. Kalaupun seperti itu nggak boleh. Tapi katakan misalkan 7.000 itu belum dapat misalkan ya. Saya belum dapat keuntungannya. Katakan seperti itu ya. Jangan sampai membohong. Itu aja, cukup seperti itu. Mau beli silakan, nggak beli nggak masalah. Ya. Mau beli silakan, alhamdulillah. Kalau nggak beli nggak masalah. Itu ya. Ini kadang-kadang ini para pedagang misalnya, para pedagang ketika sudah bertanya-tanya, kemudian nggak jadi beli, dia jadi benci gitu ya. Jadi benci, tidak usah seperti itu ya. Ingat yang menjamin itu adalah Allah. Jualan itu hanyalah perantara. Mau laku ataupun tidak, insya Allah kita tidak akan kelaparan. Cukup. Baik itu dari jualan ataupun dari apa, pasti ada jalan lain. Itu saja intinya. Itu nasihat untuk para pedagang ya, termasuk Anda sendiri, anak pedagang. Hukumnya, najas dengan seluruh bentuk di atas hukumnya adalah dilarang, haram. Karena merupakan penipuan dan pengelabuan terhadap pembeli. Gitu. Apalagi sekarang misalkan ya barang-barang pada naik. Sebelumnya harganya murah, sekarang naik. Katakan saja, saya dulu belinya agak murah, sekarang harganya naik, tidak bisa menjual kecuali saya hanya menaikkan harga lagi. Itu udah selesai seperti itu. Ya. Karena kalau kita menjual barang sesuai dengan harga sebelumnya, berarti kita bisa keuntungannya tidak bisa menutupi yang lainnya, gitu ya. Keuntungannya tidak bisa menutupi yang lain atau mungkin di bawah modalnya atau sesuai dengan modalnya. Nanti katakan saja dari harganya naik di sananya. Ya, kemudian saya
tidak bisa menjual lagi kecuali saya menaikkan harga. Selesai seperti itu. Insya Allah ya. Kalau pembelinya mau memahami silakan, kalau tidak nggak masalah. Kemudian kita teruskan. Namun demikian hukum akad jual beli tetap sah. Sah ya, jual belinya sah. Dan pembeli berhak memilih antara pengembalian barang atau meneruskan akad jika harga barang yang dibelinya jauh lebih mahal dari harga pasaran. Ini maksudnya gini, ketika tadi misalkan penjualnya mengatakan harga barang segini, kemudian dua orang itu, penjual dan pembeli, melaksanakan jual belinya ya, dan si penjual tadi itu menutupi aibnya atau intinya menipu gitu ya. Jual belinya sah. Kemudian ketika misalkan harga barangnya melambung tinggi, tidak sesuai dengan pasaran, maksud jauh lebih besar gitu ya, maka pembeli boleh mengembalikan, kemudian diambil lagi uangnya, nggak masalah, silahkan. Atau kalau misalkan yang kedua, cara kemarin ya, aib, kalau misalkan barangnya ada aibnya, maka pembeli boleh menahan barangnya, artinya jual belinya sah, tapi meminta harga sesuai dengan aibnya. Ya, kalau aibnya misalkan barang utuh 10 juta. Ketika ditemukan aibnya, misalkan aibnya itu setelah ada cacat barangnya, harganya menjadi 8 juta misalkan ya. Maka 2 juta itu boleh silahkan diambil lagi oleh pembelinya, tidak masalah. Ya, tidak masalah, sesuai dengan kesepakatan pembeli dan pedagang saja. Dalilnya halaman berapa nih? Halaman 20. Dalilnya An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil najash. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, ia berkata Rasulullah melarang najash. Dia tidak boleh, penipuan nggak boleh. Yang ketiga, menjual, membeli dan menawar barang yang terlebih dahulu dijual atau dibeli dan ditawar oleh muslim yang lain. Begini contohnya. Misalnya, perhatikan ini. Ini dilarang ya, nggak boleh ini. Menjual barang yang terlebih dahulu dijual oleh muslim yang lain. Penjual berkata kepada orang yang telah membeli suatu barang dengan harga 10.000, misalkan ya, dari orang lain. Aku jual barang yang sama kepadamu dengan harga 9.000. Atau misalkan, aku jual barang yang lebih bagus kualitasnya kepadamu dengan harga sama 10.000. Berarti perbedaannya kualitas. Berharap pembeli membatalkan akad dengan orang lain dan membeli darinya. Maksudnya begini. Jadi ketika misalkan ada penjual, membeli barang misalkan sepatu misalkan ya, sepatu. Harganya 100.000 misalkan. Sudah beli, sudah jadi. Ya, dia sudah suka, sudah mau gitu ya, mau beli, sudah mau jadi. Kemudian ada orang ketiga, penjual yang kedua misalkan, dia mengatakan, wah ini barangnya misalkan kemahalan. Saya jual nih barang sama seperti ini, tapi di bawah harga itu nggak boleh. Itu nggak boleh, dilarang. Jadi nggak boleh kita menjual seperti itu, walaupun sama-sama penjual. Kita nggak boleh menjual barang, intinya supaya pembeli ini membatalkan barang yang pertama, itu nggak boleh. Atau misalkan harganya sama, cuman nih dari saya sepatunya lebih bagus nih misalkan, harganya sama 100.000 misalkan, tapi sepatunya kualitasnya oke, original misalkan, bagus. Tujuannya supaya pembeli membatalkan barang yang pertama, kemudian beli dari dia, itu nggak boleh, itu tidak boleh. Kemudian misalkan membeli barang yang terlebih dahulu dibeli oleh muslim yang lain. Pembeli berkata kepada penjual yang telah menjual barangnya dengan harga 9.000. Saya beli barang tersebut dari Anda dengan harga 10.000. Nah, juga tidak boleh. Kemudian yang ketiga contohnya, menawar barang yang terlebih dahulu ditawar oleh muslim yang lain. Seseorang mendapati dua orang yang sedang tawar-menawar, dan keduanya hampir sepakat
Lalu dia berkata kepada penjual, saya beli barang Anda dengan harga di atas tawarannya. Atau dia berkata kepada pembeli, saya tawarkan kepada Anda barang yang sama dengan harga yang lebih murah. Nah, ini nggak boleh ya, yang seperti ini. Misalkan, ada dua pembeli, mau membeli baju misalkan ya, mau membeli baju. Satu orang sudah menawar, misalkan harganya 100.000 kepada penjual. Sudah sepakat, dia sudah mau. Kemudian datang orang kedua, saya deh beli, misalkan. Saya beli nggak masalah. Saya hargain 100.000 10. Artinya 110.000 gitu ya maksudnya. Nah, tambahan 10.000 gitu ya. Supaya apa? Supaya penjual menjualnya kepada orang yang kedua itu. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena sudah ditawar dengan yang pertama tadi. Tidak boleh kita tawar barang tersebut sebelum orang yang pertama itu jadi belinya atau batal belinya. Kalau jadi berarti kita selesai, kalau dia batal belinya berarti kita maju. Itu ya. Jadi kita nggak boleh menawar barang tertentu yang sudah terlebih dahulu ditawar oleh saudara kita. Kemudian menawar barang yang terlebih dahulu ditawar oleh muslim yang lain hukumnya haram dengan dua syarat ini ya. Bila mana hampir terjadi saling kecocokan harga. Dengan demikian, dalam tahap awal tawar-menawar dan masih jauh dari kecocokan harga ya, dibolehkan bagi pihak ketiga untuk menawar. Ketika misalkan harganya belum cocok, belum sesuai, belum sepakat ya, maka diperbolehkan untuk menawar. Tapi kalau harganya sudah sepakat, sudah sesuai, sudah cocok, itu tidak diperbolehkan untuk pembeli kedua untuk menawar. Yang kedua, jual belinya tidak dengan cara lelang. Ini ya, tidak dengan cara lelang. Kalau cara lelang kan boleh tawar menawar dari sesama teman. Dengan demikian, saat lelang dibolehkan tawar menawar barang yang sedang ditawar. Boleh kalau ini, kalau lelang itu lain lagi. Kemudian seluruh akad dikiaskan dengan jual beli. Maka jika seseorang mengajukan lamaran ke salah satu instansi dan instansi tersebut menyatakan diterima, dia lebih berhak mengisi lowongan tersebut daripada orang lain. Adapun jika belum keluar pernyataan diterima, dibenarkan orang lain mengajukan lamaran. Ketika sama ini juga, ketika mengajukan lamaran untuk bekerja, kalau sudah diterima, maka tidak boleh orang lain untuk melamarnya kembali di tempat yang sama. Ya. Maksudnya di job yang sama. Ketika sudah keluar. Tapi ketika belum keluar, maka itu untuk semuanya. Jadi boleh memasukkan lamaran kepada perusahaan tersebut. Dalilnya. Ini dalilnya halaman 21. Sini dalilnya ini ya, kata-katanya berubah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala wa la yabi'u ba'dukum ala bai'in akhihi wa lafadz Muslim, dan di riwayat Muslim maksudnya la yasumul muslimu ala saum akhihi. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah sebagian kalian menjual barang yang terlebih dahulu dijual oleh muslim yang lain. Dalam riwayat Muslim, ya, dalam hadis riwayat Muslim, janganlah seorang muslim menawar barang yang terlebih dahulu ditawar oleh saudaranya muslim yang lain. Jadi kita tidak boleh menawar barang yang sudah ditawar oleh muslim sebelumnya. Hikmahnya. Hikmah akad ini dilarang. Hikmah larangan menjual, membeli dan menawar barang yang terlebih dahulu dijual atau dibeli dan ditawar oleh muslim yang lain adalah menutup celah terjadinya permusuhan dan pertikaian sesama muslim. Ini kan ketika misalkan sudah ditawar, sudah mau jadi, kemudian ditawar sama muslim yang kedua, kemudian penjualnya memberikan atau mengizinkan muslim yang kedua untuk membeli, berarti kan orang yang pertama itu jadi dengki misalnya, jadi hasad seperti itu. Jadi menjadi permusuhan. Itu yang dilarang. Kemudian yang keempat ada ihtikar. Ini sekarang terjadi. Ihtikar, menimbun barang.
Definisinya artinya ihtikar yaitu menahan barang yang merupakan hajat orang banyak dengan tidak menjualnya agar permintaan bertambah dan harga menjadi naik. Saat itulah kemudian ia menjualnya. Ini yang terjadi sekarang banyak. Ketika harga murah, barang nggak ada. Ketika harga mahal, barang berserakan. Itu ihtikar. Ini politik jual beli ya. Politik jual beli apa? Untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Ini yang tidak boleh ya. Tidak boleh menimbun barang atau ihtikar namanya. Bahasa Arabnya ihtikar atau menimbun barang. Barangnya langka misalnya. Barangnya langka, kita tutupin dulu atau misalnya kita simpan di gudang. Ya, simpan di gudang sampai nanti permintaan tuh biasanya kalau barangnya langka permintaan nambah. Ketika permintaan nambah, penjual bisa menaikkan harganya. Nah, ketika naik harganya dinaikkan, maka pembeli pasti membeli. Kenapa? Karena butuh. Karena butuh. Dan di situ timbullah untung besar. Ini ihtikar tidak diperbolehkan. Hukumnya, para ulama sepakat bahwa ihtikar secara umum hukumnya adalah haram, tidak boleh. Dalilnya, ini halaman berapa? 21. Dalilnya, An Muammar ini salah. An Muammar ibni Abdullah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam la yahtakir illa khati. Diriwayatkan dari Muammar bin Abdullah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang melakukan ihtikar itu khati. Salah, berdosa. Syaratnya ihtikar diharamkan. Syaratnya ihtikar diharamkan bila mana terdapat dua hal. Yang pertama, melakukan ihtikar pada saat harga melambung. Adapun menimbun barang pada waktu harga murah. Harga murah nggak mau jual. Ya, tidak dinamakan ihtikar. Ini. Jadi ketika menimbun barang pada waktu harganya masih murah itu nggak masalah. Nggak masalah. Tapi ketika harganya melambung, artinya kalau harganya melambung barang itu dikit, gitu ya. Banyak permintaan, gitu ya. Ini yang disebut dengan ihtikar. Banyak orang yang butuh seperti yang terjadi detik-detik ini ya, atau saat-saat ini kemarin. Kemudian isnain, barang yang ditimbun merupakan hajat orang banyak, bahan pokok, dan mereka terimbas dengan tindakan tersebut. Seperti misalkan makanan pokok, bahan bakar, material bangunan, dan lain-lain. Artinya barang-barang yang dibutuhkan setiap hari gitu ya, bahan pokok. Maka di sini diharamkan ihtikarnya. Masih banyak lagi, masih banyak. Oke, mungkin sampai sini ya. Kita satu lagi nih. Perlindungan hak cipta. Perlindungan hak cipta. Ini merupakan etika perniagaan. Umumnya para produsen barang meminta perlindungan hak cipta mereka dan melarang orang lain meniru barang produksi atau merek mereka. Mereka melakukan ihtikar atau monopoli produksi barang tersebut. Termasuk dalam hal ini materi-materi ilmiah dan informasi seperti buku, kaset, dan program komputer lainnya. Ya. Itu sebenarnya tidak boleh ya. Kita nggak boleh ada yang bajakan sekarang, maka lebih baik beli yang asli, jangan beli yang bajak. Tidak boleh. Hormati orang-orang yang menulis, misalkan kalau buku menulis, kalau misalkan kaset atau yang lainnya ya, yang aslinya. Perlindungan hak cipta dibolehkan syariat dan wajib ditaati normanya, dan tidak termasuk ihtikar yang diharamkan karena beberapa hal. Jadi hak cipta kan hanya memiliki satu orang biasanya gitu ya, dan ini tidak termasuk ihtikar. Hak cipta merupakan milik perbuatannya, maka meniru atau mengkopinya dianggap melanggar hak orang lain. Nah ini ya, tidak boleh membajak. Hak cipta tidak termasuk kebutuhan pokok yang membuat orang banyak menderita disebabkan tingginya harga. Kemudian yang ketiga, pembeli barang hak cipta disyaratkan untuk tidak memperbanyak atau menirunya dan wajib mematuhi persyaratan tersebut. Ya. Ini mungkin sampai sini dulu kita.
15 menit untuk pertanyaan. Nanti nomor 5, menjual barang yang digunakan untuk maksiat. Jadi, sampai sini silakan ada pertanyaan. Paham nggak pembahasan kita? Apa Ustaz tanya Nah, dong? nah, Kalau umpama kita download lagu atau apa pengajian gitu di flash disk itu termasuk download lagu di mana? jaga flash disk untuk kita konsumsi, maksudnya kita pindahin ke flash disk terus kita setel di komputer atau di mobil atau gimana gitu loh Ustaz. Enggak masalah, silakan. Enggak masalah. Bukan termasuk bajak ya? Bukan. Karena nggak didownloadin gitu ya? Iya. Kalau mau bajakan itu berarti download lagu, masukkan ke kaset, jual lagi. Oh gitu. Terus kalau kepemilikan mobil beli, terus kalau kita belum ganti balik nama, nggak masalah. Nggak apa-apa. Nah, nggak masalah, silakan. Di situ hak cipta di sini bukan kepemilikan itu maksudnya ya. Oh. Nah, jadi kalau itu bisa kita balik nama, itu maklum. Nah, sebaiknya nanti kalau misalkan sudah selesai, sebaiknya dibalik nama. Ya, kalau misalkan sudah selesai nih, misalkan jual beli, kalau pertama-tama nggak masalah, misalkan terbentur oleh biayanya misalkan. Tapi harus dibalik nama nantinya ya. Tapi harus dibalik nama. Ya, harus balik nama dengan nama sendiri. Kenapa? Karena kalau lama kelamaan nanti menggunakan nama orang lain itu tidak diperbolehkan. Syukur Ustaz. Nah, ada lagi silahkan. Yang mobil tadi itu, kita hanya dijual ke anak. Jadi kita satu rumah. Jadi mobilnya tetap atas nama saya misalnya, tapi dibeli sama anak. Iya. Itu nggak perlu balik nama, boleh nggak? Nggak masalah, silahkan. Tidak masalah untuk itu ya. Karena intinya apa? Ibu sudah ridho digunakan oleh anak. Iya. Nah. Terus yang satu lagi tadi apa ya? Najem ya. Najem Najas itu yang itu ya yang seolah-olah menipu ya. Iya. Kalau misalnya saya itu membeli sesuatu karena melihat penampilan kemasannya itu bagus. Iya. Tapi ternyata setelah dibawa ke rumah dibuka, loh kok jelek ya gitu. Misalnya baju atau spray atau apalah pakaian anak suka dikemas lalu dihias, dikasih bros, dikasih apa di dalam kemasan, kan cantik. Nah. Terus setelah dibuka jadi jelek, itu termasuk kriteria ini apa enggak? Jadi seperti ini, kalau beli seperti itu berarti ibu kan harus lihat dulu gimana deskripsinya, penjelasan orang yang menjual itu bagaimana. Kalau sesuai dengan penjelasan yang menjual itu nggak masalah, berarti ibu bukan ketipu ya, ibu yang salah sendiri, artinya ibu belum membaca detail mungkin. Tapi kalau misalkan ditutup-tutupi, barangnya bagus, tebal, ini tebal, kemudian dihias-hiasi ya, sedangkan barangnya misalkan tidak sesuai dengan penjelasannya, nah itu berarti najas, nggak boleh, penjual tidak boleh seperti itu. Mafhum? Kalau seperti Supermie, Indomie itu, kita kalau beli itu kan gambarnya tuh ada telurnya, ada ayamnya, kari gitu di piring menarik gitu. Ternyata kan kita beli isinya cuma mie doang sama itu sudah ma'ruf ibu, itu sudah ma'ruf. Jadi ketika kita beli di dalamnya walaupun gambarnya ada telurnya, kita sudah pasti tahu bahwa dalam itu nggak ada telurnya. Itu sudah tahu kan? Jadi halal aja itu. Halal, ma'ruf itu sudah ma'ruf. Oh, saya pikir itu bohong. Kecuali kalau misalkan dijelaskan misalkan di restoran misalkan ya. Kalau mie kita sudah tahu, Di restoran misalkan, di menunya biasanya kan di menunya itu, kalau misalkan disebutkan deskripsinya misalkan ya, misalkan ayam, nasi, kemudian ini disebutkan, kemudian salah satunya tidak ada, maka kita berhak komplain. Kalau di restoran, karena itu kita belum tahu barangnya seperti apa jadinya gitu ya. Apakah sesuai dengan gambar atau tidak? Kalau tidak sesuai, kita komplain, nggak masalah. Gitu ya. Kalau misalkan mie yang tadi, kalau mie kita sudah ma'ruf itu artinya sudah tahu ya bahwa di gilafnya, di covernya itu ada misalkan ada telurnya atau ada yang lainnya ya. Sedangkan mie-nya di dalamnya kita sudah tahu, sudah terbayangkan karena sering kan. Oh, mie-nya cuma mie-nya doang, nggak ada apa-apanya. Itu sudah ma'ruf. Berarti dia nggak menipu karena kita sudah tahu. Barangnya sudah tahu. Satu lagi Ustaz yang ibtikar ya kayaknya tadi.
sering saya melihat ini model baju ya, perempuan soalnya. Terus di situ di bawahnya ditulis model baju ini adalah hak cipta ini tidak boleh ditiru gitu. Nah, Tapi kan model baju itu kan umum. Apakah kita nggak boleh meniru model itu? Dia ditulis di bawahnya bahwa model ini adalah hak cipta nah, kami gitu. Tapi modelnya umum-umum aja. Dan kita kepengen, apakah nggak? Taib. Ya. Kalau misalkan dia, kalau gini ya, kalau barangnya sudah ada di pasaran, ya, sudah ada di pasaran, jelas, gitu ya. Kemudian dia membuat barang yang sama di pasaran, cuma dia mengatakan hak cipta. Kalau hak cipta dinya betul, ya, betul. Mungkin saja dianya ikut dengan barangnya, model dengan barang di pasarannya, atau mungkin dia ada kelebihan sedikit. Maksudnya ada kriterianya atau mungkin dari kualitasnya atau apa. Nah, itu yang kita tidak boleh tiru. Kalau itu ada perbedaan sedikit. Tapi kalau sudah maklum di pasaran, ya kita nggak ikutin dia lagi, ikutin yang di pasaran. Jadi nggak melanggar hak cipta. Kayak begitu. Kalau baju kan sudah umum gitu. Nah, baju sudah umum. Nah, kecuali kalau misalkan bajunya berbeda kriterianya lain ya, nggak ada di pasaran satupun. Nah, ini yang tidak boleh. Bajunya khusus misalkan hanya satu di dunia ya, hanya dia. Nah, itu berhak dia menjaga hak ciptanya. Kita tidak boleh meniru-nirunya. Seperti sekarang kan banyak tuh ya. Ada misalkan sepatu Eiger, kemudian banyak kan yang begitu. Eiger ini disamain-samain. Nah, kalau samain jangan sama dengan mereknya. Bedakan sedikit. Nggak boleh itu ya. Ya, baik Ustaz. Segera. Afwan. Ada lagi silakan. Bebas ya pertanyaan mau malah itu bebas. Kita baru masuk ke Tambah satu. Nah, Nambah dulu, tapi yang ini soal pinjam meminjam Ustaz, nggak apa-apa ya. Misalnya saya menjanjikan seseorang yang mau butuh uang, terus saya bilang saya belum akan ngasih, nanti nunggu tanggal 9 misalnya. Nah. Tapi ternyata tanggal 9 kebetulan saya sendiri kebutuhannya misalnya memerlukan banyak, lalu saya bilang maaf ya, aku kemarin janji tanggal 9, tapi kebetulan saya nggak bisa memberi. Itu apa-apa ya Ustaz? Nggak masalah. Tidak masalah, kecuali kalau misalkan nazar itu harus. Karena kalau nazar hukumnya wajib. Kalau itu nggak masalah, sesuaikan dengan kondisi. Ya, cukup Ustaz. Nah, silakan ada lagi. Ustaz nanya dong. Nah, kita kan ini saya di pegang uang kas lah, umpamanya uang uang kas. Terus ada orang minjem ke saya, kebetulan uang pribadi saya nggak bisa minjemin, tapi saya yakin dia bisa balikin. Terus saya mau bantuin dia pas kepepet gitu loh. Saya mau bantuin, mau minjemin, tapi saya ngambil uang kasnya itu tanpa izin sama orang-orang yang pemilik, istilahnya itu kan uang umum ya, uang kasnya itu kan uang umum gitu ya. Itu gimana Ustaz? Tidak masalah ibu pinjamkan, tapi itu tanggung jawab ibu. Ketika uang kasnya diperlukan harus ibu ganti. Maksudnya ketika misalkan nggak masalah. Tapi ketika misalkan uang kasnya itu artinya tanggung jawab ibu ya. Kalau uang kasnya misalkan dibutuhkan dan belum sesuai dengan jumlah, maka ibu harus ganti. Sesuaikan uang kasnya sesuai dengan jumlahnya gitu. Dari yang uang yang dipinjam tadi. Dan lebih bagusnya lagi. Yang nyimpen uang itu nggak perlu ya? Iya, nggak masalah yang seperti itu ya. Itu artinya kita kalau qard itu artinya menolong orang, nggak masalah. Yang penting harus tabayun, ya. Harus tabayun. Kalau misalkan ibu nggak memberitahu, berarti ibu tanggung jawab sepenuhnya di ibu. Gitu ya. Jadi ketika uang kasnya dibutuhkan segera, ibu harus menggantinya dari manapun itu ya. Atau misalkan minta lagi, misalkan dari penghutangnya tadi, misalkan berapa saja tidak masalah. Atau dari uang pribadi itu tambahin dulu, nggak masalah gitu ya. Intinya uang kasnya utuh. Atau lebih bagus lagi ibu kasih informasi kepada yang lainnya, uang kasnya misalkan dipinjam loh ini segini. Kalau misalkan butuh nanti insya Allah saya tanggung jawab, boleh nggak masalah.
Karena uang kas itu uang umum. Ya. Nah, Makasih Ustaz. sama. Assalamualaikum. Ustaz, Nah, tanya. Ustaz, yang poin 3, yang kebetulan di sini nih ada. ada. Menjual, membeli dan menawar barang yang terlebih dahulu dijual, Atau dibeli. dibeli dan ditawar oleh muslim yang lainnya. Nah, Yang saya tanyakan di sini, kalau agama lain gimana? Allah mana agama lain nggak tahu aturannya seperti apa. Kalau digituin orang agama lain. Nah. Gitu. Anda nggak tahu kalau agama lain, nggak tahu aturannya seperti apa. Karena agama lain kan tidak ada najas, tidak ada, mungkin sah-sah saja, mau seperti apapun jual belinya mereka sah-sah saja. Ini agama kita menganjurkan seperti ini. Ini kita tidak boleh. Pokoknya berarti dia harus ngikutin aturan kita ini ya, gitu ya, atau gimana? Tergantung mereka aturannya seperti apa. Nah, tergantung aturan agama mereka ya. Masa kalau kita misalkan sholat 5 waktu, apakah agama lain harus sholat lagi 5 waktu? Nah, itu aturan mereka ya, nggak tahu. Bagi mereka halal-halal saja, mungkin saja ya, halal-halal saja, nggak ada masalah. Kalau bagi mereka, tapi kalau di kita seperti ini adabnya. Ada lagi silakan. So, kalau hukum cerai termasuk di sini nggak sih? Nggak ya? Bisa nanyain tentang cerai deh. Kalau cerai termasuk muamalah juga sama. Cuma nanti pembahasannya di masalah tolak. Boleh nanya nggak? Silahkan, nggak masalah. Ya. Jadi gini Ustaz, pertanyaan teman, suaminya sudah bilang saya keluar dari rumah ini itu tidak akan kembali gitu. Itu apakah udah jatuh talak ya? Bukan, itu bukan talak. Bukan talak. Tidak akan tapi kembali itu maksudnya. Nah, itu bukan tapi talak. Tapi nggak datang lagi dia ke rumah. Nanti seperti ini. Kalau talak itu saya ceraikan misalnya gitu ya, atau saya talak, itu jatuh talak. Iya, ingat ya, talak ini nggak boleh main-main dia. Talak ini nggak boleh main-main, walaupun main-main jatuh talak. Tapi kalau misalkan mau saya keluar ini, itu nggak jatuh talak, tapi nanti misalkan berapa bulan, nanti ada batasannya. Anak nggak tahu pastinya, tapi ada batasannya waktunya berapa bulan nih suami itu tidak memberikan nafkah kepada istrinya, itu nanti hukumnya lain, gitu. Kayak gitu. Nah, itu nanti silakan dicari di YouTube atau tanyakan ke yang lain ya. Untuk detailnya Anda nggak paham. Nah, apa? Ada lagi silakan. Ustaz, tadi nyambung pertanyaan yang Ibu Riris, kalau misalkan kita nabung nih ke seseorang, dia bukan lembaga gitu kan Ustaz, nabung, kemudian si yang orangnya ini misalkan dia pakai dulu uangnya gitu untuk modal dagang atau apa gitu, dengan keyakinan bahwa ketika misalkan nanti sudah waktunya untuk dibagikan dia mampu gitu untuk mengembalikan, berarti itu boleh-boleh aja walaupun nggak ngomong dulu gitu sama orang-orang yang nabung di dia gitu. Nah, sama dengan nabung di bank itu. Jadi begini, hukumnya nabung yang seperti ini. Sebenarnya yang nabung yang dipakai itu namanya bukan wadiah namanya ya. Itu namanya qard, menghutangkan itu artinya. Jadi kalau misalkan ada yang nabung kemudian uangnya dipakai dulu, itu artinya menghutangkan, bukan nabung, bukan wadiah akadnya. Sama dengan di bank sekarang. Kalau yang aslinya nabung yang akadnya wadiah, itu uang yang kita setorkan tidak boleh dipakai apapun dan harus kembali uang itu dengan nomor yang sama, seri yang sama. Itu namanya nabung, akadnya wadiah. Gitu ya. Tapi kalau kita nabung uangnya disetorkan kemudian dipakai oleh salah seorang yang diamanahinya atau mungkin oleh lembaga atau yang lainnya, ini namanya bukan wadiah nabungnya. Ini namanya qard, hutang. Nah, hutang itu bagaimana? Hutang itu harus dikembalikan sesuai dengan jumlahnya. Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Pas. Nah, itu boleh silakan digunakan, nggak masalah. Yang penting dia tanggung jawab ketika harus dikembalikan ada uangnya. Itu namanya qard, bukan nabung lagi. Jadi bukan nabung akadnya wadiah, bukan, tapi menghutangkan itu intinya. Gitu ya. Maka kita nggak boleh melihat namanya. Jadi ketika dalam muamalah itu nggak bisa kita lihat namanya saja. Seperti misalkan sekarang tuh di bank ya, ketika kita membuat rekening ada akadnya wadiah. Sebenarnya bukan wadiah itu. Itu namanya qard. Artinya apa? Kita menghutangkan bank. Kenapa disebut qard? Karena uangnya dipakai sama bank.
Kalau yang namanya wadi'ah, uang yang kita taruh di bank, uangnya disimpan, tetap disimpan, tidak berubah. Seri nomor apapun tidak berubah. Jumlahnya sekian, lembarnya sekian. Ketika kita butuh, kembalikan kepada kita. Bisa kita membayar jasanya, nggak masalah. Itu namanya wadi'ah. Oh, berarti yang barusan Ana tanyakan itu maksudnya masuknya qard gitu ya, Nah, hutang. menghutangkan gitu, Nah, meminjami gitu. Nah, ya. Jadi akadnya itu jadi hutang ya. Bukan nabung lagi, bukan nabung yang artinya wadi'ah, bukan. Tapi itu akadnya jadi hutang. Jadi kita menghutangkan lembaga tersebut atau orang tersebut, uangnya dipakai sama dia. Nah, nggak masalah silahkan uangnya pakai, tapi ketika pengembalian harus sama jumlahnya dan harus ada uangnya. Gitu. Jadi silahkan ada lagi. Nah, Ustaz, satu lagi nih nah. Ustaz. Ustaz, saya mengumumkan saya punya barang nih dengan harga sekian. Terus setelah saya sampai di sana, saya mau minta ongkir boleh gak? Gitu. Minta ongkir gimana? Dengan ada biaya ongkirnya. Tapi saya tentukan juga 5.000. Boleh gak? Ibu itu mengumumkan barangnya itu apa? Jual atau ngapain? Misalnya bawang merah sekilo 40.000. Nah. Saya minta ongkir terusnya. Boleh gak? Tapi saya yang bawa. Oh, artinya jasa pengantaran. Boleh, silakan Ibu, nggak masalah. Oh, boleh. Halal ya, Ustaz? Halal. Itu jasa pengantaran, 5.000 itu jasanya berarti. Nggak masalah. Silakan. Dan ingat ya, barang bawang yang seperti itu, bawang dengan uang itu nggak ada sistem riba di situ, nggak akan ada. Nanti insya Allah nih, ketika pembahasan riba insya Allah ya itu, kita akan jelas apa itu yang dimaksud dengan riba, bagaimana bentuknya insya Allah. Masalah jual beli barang itu nggak ada riba ya. Mau jual dulu uangnya belakangan atau misalkan uang dulu barangnya belakangan, itu nggak ada riba di situ. Nggak akan ada riba. Nggak, maksudnya saya udah karena udah dikabarkan di grup gitu gini-gini. Iya, boleh. Dengan itu terus minta jasa saya. Nah, boleh. Nah, silakan masalah. Silakan ada lagi pertanyaannya. Bebas ya, pertanyaannya bebas silakan. Gini Ustadz, ada misalkan ada pembeli, dia pesan barang misalkan sama si penjual, di mana si penjual itu membuat barang tersebut gitu ya. Nah, setelah misalkan sudah terjadi kesepakatan misalkan dengan begini gitu kan, ternyata pada kenyataannya misalkan si penjual ini tidak membikinkan, tapi dia ngambil dari toko, kemudian diantarlah barang tersebut misalkan gitu ya Ustadz, tapi tidak diberitahu gitu bahwa ternyata dia nggak bikin gitu, tapi ngambil dari toko, tapi deskripsinya si barangnya sama gitu dengan yang diinginkan si pembeli. Ini termasuk muamalah yang diharamkan apa enggak sih Ustadz? Apa hanya itu tanggungan penjualnya? Itu tanggungan penjualnya, artinya penjualnya nipu gitu. Ya, penjualnya nipu. Harusnya penjualnya menjelaskan bahwa barangnya saya ngambil dari toko ini atau misalkan dari toko lain gitu ya, intinya nggak disebutkan tokonya, dari toko lain, jelaskan gitu, nggak masalah. Kenapa sih penjual misalkan harus belit gini? Langsung aja, barangnya tidak ada di saya ngambil dari toko yang lain, itu aja cukup, selesai. Itu mafhum. Harganya sekian gitu, gitu. Atau disebutkan langsung dengan jasanya, misalkan harganya 100.000 sudah termasuk jasa, atau mau disebutkan misalkan barangnya 90.000, jasanya 10.000 untuk saya ngambil barangnya, itu nggak masalah, silakan. Seperti itu. Termasuk yang kegoliman kan tadi itu? Nah, menipu ya. Masuk najas juga, golim juga gitu ya Ustaz. Iya, kalau akadnya sah. Berarti jual belinya sah. Jual belinya sah. Nah, cuman orangnya, penjualnya berarti tidak amanah, itu namanya. Karena bukan wakil dari penjual juga dan tidak menjelaskan gitu kan. Iya. Pembelinya bahwa dia ngambil, tidak bikin gitu. Kecuali kalau misalkan dia jelaskan, saya membuat barangnya tapi yang membuatnya itu bukan saya, misalkan teman atau toko atau apa gitu ya, dibuatkan gitu, bukan ngambil langsung barang jadi. Itu kalau dia jelaskan, intinya menjelaskan sesuai dengan keadaan, itu berarti amanah penjualnya. Kalau tidak menjelaskan sesuai berarti kurang amanah penjualnya gitu. Nah, syukuran. Apa? Ada lagi silakan. Mafi, cukup? Tidak ada? Ustaz, satu lagi. Nah. Afwan. Ustaz. Nah.
dari sisi ininya saya kan lihat kasihan gitu, orang itu jualan gitu. Nah, Dia menjual makanan, memang dia bilang buat terus kita beli tuh Ustaz. nah, Udah kita beli semua tuh, beli dengan harga sekian. Pas sampai rumah tuh makanannya tuh nggak enak, maksudnya nggak bisa dimakan lah, kalau menurut saya sih nggak basi, bisa dimakan. basi. Basi ya, seperti kayak dimsum jadi ada bau busuk gitu. Itu saya buang sepastinya, tidak dimakan, mubazir kan. Nah, Itu gimana Ustaz ya? penjualnya berarti itu menipu. Kalau ibu jual belinya sah saja, dan ibu memiliki mendapatkan pahala juga untuk menyenangkan orang, bagus, nggak masalah. Iya. Tapi Jual kalau belinya kita sah, kasih masukan ke orang tuh boleh nggak? bagus. Nah, masukan, tidak boleh menipu misalkan apa, nggak apa-apa. Jadi sebenarnya ibu itu rasa kasihan beli, bagus ya, kita rasa kasihan kepada orang, kita beli barangnya itu bagus, kita mendapatkan dua pahala, yang pertama jual beli, yang kedua menyenangkan orang, gitu ya. Yang salahnya itu penjualnya, dia mungkin bisa jadi ya, dia pura-pura misalkan, oh saya belum makan, misalnya belum ini, dia pura-pura, itu artinya dia membohong, berarti satu dosanya. Dosa yang kedua barangnya sudah basi, itu dosa dia berarti. Nah, tapi jual belinya sah-sah saja. Tapi saya mubazir itunya tadi buang itu sulit. Nah, itu kesalahan penjual. Bukan ya. Nah, harus barang yang sudah, kalau misalkan barangnya ada cacat atau apa, kasih tahu. Misalkan seperti itu, mau basi ya, ini saya misalkan masaknya gini, intinya berapa menit lagi atau berapa jam lagi ini basi gitu ya, kasih tahu. Kemudian ibu beli saja, berarti dia jujur, nggak masalah kalau itu. Gitu ya. Tapi kalau misalkan dia menjual nggak disebutkan barangnya mau basi atau tidak, dan dia sudah tahu biasanya basinya kapan gitu ya, itu artinya dia menutupi cacatnya gitu. Najas juga sama, masuk ke najas. Nah, ada lagi silakan. Mafi, cukup? Tidak ada pertanyaan lagi? Baik, kalau tidak ada berarti kita cukupkan saja ya, nggak masalah. Nanti insya Allah ini Ada Ustaz. Nah, Ada Ustaz. nah, Mau tanya tentang membeli, tapi belum sampai ya Ustaz. apa? Tapi Silakan. terpikirkan kalau mencegat beli sayur-sayur penjual yang belum masuk pasar, itu pertama boleh tidak gitu. Jadi si penjual itu belum sampai ke pasar tempat jual beli berlangsung, tapi cepat-cepat dicegat gitu. Dicegat di tengah jalan, termasuk yang itu tidak ada perjanjian. Termasuk misalnya tangkap ikan, kemudian belum sampai di pasar, cepat-cepat dicegat di jalan, itu belum tanpa perjanjian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu kalau beli buah-buahan yang belum masak, itu apa ada hukumnya? Dia masih di atas pohon gitu. Istilahnya sudah ada tawar-menawar, masih muda. Tapi nanti ngambilnya akan setelah tua kemungkinan, atau nggak tahu gimana. Ya. Perjanjiannya. Ya, terima kasih Ustaz. Yang pertama, jual beli, misalkan jual beli sayur atau misalkan ikan belum sampai ke kongsi, kita sudah beli, boleh, nggak masalah. Itu yang pertama ya, silahkan, nggak masalah, nggak ada larangan di situ. Ya, tidak ada larangan, jual beli bebas, mau kepada siapapun silahkan, nggak mesti langsung ke pasar. Yang kedua, menjual buah yang belum, ini yang dilarang itu menjual buah yang belum kelihatan akan besar. Jadi disebutnya buah itu masih ada kemungkinan bisa jadi buah, bisa jadi tidak. Itu yang dilarang. Gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan buahnya itu sudah pasti dia akan membesar ya, sudah pasti dia akan membesar, walaupun tidak semuanya, mungkin ada yang jatuh sebagian ya, itu boleh. Walaupun masih di atas pohon. Nah, yang tidak boleh itu tadi. Jadi buahnya itu masih kecil dan ada kemungkinan dia jatuh dan kemungkinan dia jadi matang gitu ya. Itu ada dua kemungkinan. Itu yang dilarang, Iya, Ustaz. Nah, ya. Kalau beli satu pohon kayak durian gitu kan, saya beli satu pohon pas panen sekarang gitu. Nah, belinya kapan Ibu?
ya pas baru berbuah gitu, baru awal berbuah, terus dia udah yang nggak awal sih udah gede tapi belum matang banget. Iya, kalau sudah gede, intinya buah itu dia terus artinya sampai tua ya, nggak akan berguguran lagi, itu diperbolehkan itu. Berarti yang kecil-kecil yang belum boleh. Nah, yang kecil-kecil itu biasanya kan kalau jual beli kayak itu mereka lebih tahu ya. Ini kira-kira jadi besar atau misalnya jatuh, itu mereka tahu, itu yang tidak diperbolehkan. Itu. Artinya kalau bahasa kami lam yabdu salahuha abad. Jadi ada kemungkinan dia jatuh semua. Jadi nggak jadi buah gitu intinya. Itu nggak boleh. Di buah masih kecil nggak boleh. Tapi kalau sudah misalkan sudah mau matang ya, udah agak tua, belum matang, tapi udah agak tua dia sebentar lagi misalkan matang, boleh di situ silahkan jual beli. Walaupun misalkan dalam pohon. Oh. Nah, Kemudian termasuk penting di garis bawahi nggak ada perjanjian yang terserah itu pohon sudah berbuah buat saya beli, atau hukumnya harus diterangkan setengah matang plus matang banget gitu, atau nggak usah ada kata-kata matang sekali sempurna atau setengah matang, yang penting diambilnya maksudnya? Ya, dalam perjanjian itu tertulis boleh tidak, itu dianggap penting atau tidak Ustaz? Pokoknya seperti ini. Itu nanti masuknya ke uruf, ke kebiasaan. Nah, kalau jual beli buah, nggak mungkin dia ngambil sebelum sebelum tua gitu ya. Ada kelapa muda. Itu beda lagi kalau kelapa muda. Kalau kelapa muda dia udah bisa dikonsumsi. Nah, kalau kelapa muda sudah bisa dikonsumsi. Misalkan nih buah mangga, dia mengambil barangnya, mengambil buahnya itu sebelum tua, maksudnya ketika diambil buahnya, ketika ditaruh misalkan dalam tanah di komposnya, itu dia nggak akan matang. Itu nggak boleh yang seperti itu. Itu bukan uruf namanya. Biasanya buah itu diambil ketika sudah tua, dan ketika dikompos dia bisa jadi matang. Itu uruf namanya. Boleh, nggak masalah. Kalau kelapa ini nggak ada batasan ya. Kalau kelapa nggak ada batasan, karena kelapa bisa dimakan muda, bisa makan. Jadi berdasarkan kebiasaan. Naam, itu. Bukan jangka penting harus. Nulisnya tuh harus jelas gitu. Iya. Kayak hutang piutang kan tulislah di antara kamu. Kayaknya konjelimet banget gitu. Nah, ini kalau yang tentang buah-buah di pohon nggak seperti itu ya Ustaz. Iya, intinya gini, buah di pohon itu nggak mungkin, ini kan urufnya nggak mungkin mengambil buahnya itu sebelum tua. Itu kan nggak mungkin. Kenapa? Karena buahnya pasti nggak akan terjual, rusak nantinya. Itu kan? Itu. Ya. Nah, ya Ustaz. Ya, itu termasuk uruf. Syukron Ustaz. Afwan. Ada lagi silakan. Silakan, ada pertanyaan lagi? Bebas ya, pertanyaannya bebas, nggak masalah. Tentang muamalah silakan. Nafi, cukup? Kalau nggak ada pertanyaan kita cukup. Cukup ya? Udah, kalau begitu berarti kita cukupkan saja. Ini pembahasan yang termasuk penting ini ya. Jadi 3 unsur ini yang penting. Ini kita fokuskan ke sini, itu zalim, gharar, dan riba. Nanti riba ini lebih penting lagi. Udah, kalau gitu berarti kita cukupkan untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah pekan depan kita teruskan lagi. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.